Ini rusak negara ini 6 tahun ini, tahu? Nggak pernah serusak ini negara ini, dan nggak bisa ditangkap karena nggak ada hukumnya, nggak ada undang-undangnya. Di dalam hadis Sahih Muslim kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi man yaqulu Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat selagi masih ada di dunia ini satu orang yang hidup yang mengucap Allah 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 Allah. Ini hadis Sahih Muslim. Nggak datang kiamat. Sebab kiamat hanya datang ketika seluruh dunia sudah kafir semua. La taqumus sa'ah illa ala syirarin nas. Kiamat nggak datang kecuali hanya menimpa manusia-manusia bejat saja. Kalau masih ada orang yang beriman, zikir Allah Allah, tidak datang hari kiamat. Itu hadis, Pak. Qurannya ada Qurannya. Zikir Allah ada di Quran. Surah Al-Isra ayat 110. Qul, ini fi'il amar, perintah Allah. Katakan hai Nabi kepada semua umatmu. Qul ud'ullah, panggillah Allah. Bagaimana manggil Allah? Tanya dulu, bagaimana manggil Allah? Ya Allah. Manggil Allah bagaimana? Ya Allah. Allah, ya Allah. Atau ud'ur Rahman, panggillah ya Rahman. Bagaimana memanggil Rahman? Ya Rahman, ya Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang manapun kau panggil nama Allah itu semuanya bagus. Semua nama Allah bagus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah bagus. Ya Basir, ya Basir, ya Basir bagus. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman bagus. Ya Hannan, ya Mannan, ya Qadimal Ihsan. Manapun nama Allah kau panggil, semuanya bagus. Ini yang pertama saya mau sampaikan. Bahwa orang beriman di dunia sedikit aja, 1,7 miliar dari 7,6 miliar. Lebih banyak yang kafir daripada yang beriman. Sekarang bilang kafir nggak boleh. Jangan bilang kafir. Iya. Kafir itu kasar. Iya. Kafir itu menghina. Aduh, mana ada Quran menghina? Betul. Yang bilang kafir itu Quran. Sebelum Nabi Adam turun ke dunia, kata kafir udah ada. Sebelum Nabi Adam turun ke dunia, kata-kata kafir udah ada. Kata Allah kepada malaikat, isjudu li Adam. Hei malaikat semua sujudlah kamu kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Illa iblis, kecuali iblis menolak sujud. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis menolak sujud. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis makhluk yang kafir. Makhluk yang kuat bilangnya. Yang dilarang-larang bilang kafir. Nabi Adam belum turun ke dunia kata kafir sudah ada. Ada penghinaan di situ. Gak ada penghinaan. Mana ada penghinaan? Harus tukar non muslim. Lebih parah. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis menolak sujud. Wa kana minal kafirin, maka jadilah iblis kelompok non muslim. Lebih parah. Mau non muslim dibilang iblis? Jadi nggak usah begitu. Kafir itu asal kata kafaro yakfuru kufron, menutup. Bahasa Inggrisnya tuh covered, covering, covered. Menutup. Buku supaya jangan rusak disampul. Menyampul buku itu cover, mengcover buku. Paham? Meja nih supaya cantik dipasang taplak mejanya ini. Menasang taplak meja ini kafaro yakfuru kufron. Yang memasangnya ini kafir. Siapa tadi yang masang? Ada yang menghina di situ, ketawanya kita. Sekarang kok dipelintir. Ini tujuannya supaya orang Islam di Indonesia merasa kecil, minder. Padahal kita 230 juta di sini dari 267 juta, 88,2%. Tapi memang ditekan, nggak bilang kafir, menghina. Supaya orang Islam di sini terjepit. Ini rusak negara ini 6 tahun ini, tahu? Nggak pernah serusak ini negara ini. Sampai kepala BPIP
berani mengatakan musuh Pancasila yang paling besar adalah agama, dalam hal ini agama Islam. Kan sialan betul itu, dan sampai sekarang nggak pernah minta maaf, dipecat juga nggak. Satu orang Komisi Perlindungan Anak mengatakan orang berenang di kolam renang laki-laki perempuan bisa hamil, dipecat. Bilangkan orang berenang di kolam renang bisa hamil, dipecat. Mengatakan Pancasila itu musuh paling besarnya agama, tidak dipecat. PKI bener ini, cara berpikir otak PKI betul. Kalau Pancasila itu musuhnya agama kan bahaya kita. Suruh pilih coba, ayo. Musuh terbesar Pancasila adalah agama. Sekarang kita suruh pilih agama apa Pancasila? Akan bahaya tuh, buang Pancasila pilih agama, atau buang agama pilih Pancasila. Kan gila pernyataan seperti ini, dan sampai sekarang gak dipecat dan tidak pernah minta maaf. Tiba-tiba muncul keinginan membuat rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, HIP. Ketuhanan Maha Esa diganti ketuhanan yang berkebudayaan. Seluruh MUI se-Indonesia menolak. Belum pernah terjadi di Indonesia. Seluruh Majelis Ulama Indonesia tingkat provinsi, 34 provinsi tanda tangan semua menolak. Baru sekali ini. Kenapa? Karena bahaya kalau ketuhanan diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Ketuhanan agama yang kita anut ini ketuhanan yang bersyariat. Betul? Berbudaya apa bersyariat? Bersyariat bukan berbudaya. Ketuhanan yang bersyariat bukan berbudaya. Nabi aja nggak bikin agama ini, nggak dikarang-karang Nabi agama ini. Sholat 5 waktu diperintahkan waktu Isra dan Mi'raj. Pulang ke dunia sebelum subuh Nabi sudah di dunia. Nggak sholat subuh Nabi, nggak ngarang-ngarang, nunggu petunjuk. Bagaimana sholat 5 waktu itu? Malaikat Jibril mengajari 2 hari berturut-turut. Malaikat Jibril jadi imam. Sholat pertama dilakukan sholat zuhur, bukan sholat subuh. Dan itu ditulis di Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidak ngomong pakai nafsu. Nabi Muhammad itu bersabda pakai wahyu. Allamahu syadidul quwa. Diajari oleh malaikat Jibril yang sangat kuat. Diajari, bukan ngarang-ngarang. Amanar rasulu bima unzila ilaih wal mu'minun. Telah beriman Rasulullah kepada apa yang diturunkan Allah kepada beliau, dan kita orang beriman juga beriman sama dengan Rasulullah. Nggak ngarang-ngarang agama ini. Agama kok dibawa-bawa ke budaya. Budaya buatan manusia, agama firman Allah sama. Tapi sudah mau dibikin, ditolak pun masih jalan terus. Bedogolnya itu udah ditolak se-Indonesia. Pak Presiden katanya kita sudah memberhentikan pembahasan. Ternyata masih ada di Prolegnas tahun 2020, masih dibahas di DPR. Ada apa ini sebenarnya? Ketuhanan berkebudayaan sudah lama dibuat di Indonesia, sudah 6 tahun. Cuman kita masih protes. Mereka nggak senang, diprotes nggak senang. Dan nggak bisa ditangkap karena nggak ada hukumnya, nggak ada undang-undangnya. Bayangkanlah 3 tahun yang lalu di Istana Negara diadakan perayaan Isra dan Mi'raj, baca Qur'annya lagu Jawa. Kan sudah nampak ketuhanan yang berkebudayaan itu. Coba 1442 tahun hijrah sudah Nabi dari Mekah ke Madinah, belum ada di seluruh dunia mengajarkan Quran pakai lagu Jawa, pakai lagu Cina, nggak ada. Tiba-tiba di istana diundang pembaca Quran juara dunia, bacanya lagu Jawa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Apa enggak kepingin aku mencabuti kumisnya itu? Quran ini bahasa Arab, betul. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Quran ini kami turunkan dalam bahasa Arab agar kau pakai akalmu. Pakai akalmu. Quran bahasa Arab kok pakai lagu selain Arab. Sedangkan bercakap aja ngomong itu bagus kalau pakai logat aslinya.
Bahasa Jawa pakai logat Jawa. Mas, ajeng temputi Mas. Oh, kula ajeng temu mriku mawon. Monggo mriki mawon mampir teng griyane kula. Matur nuwun. Kan enak. Coba bahasa Jawa logat Batak. Mas, ajeng tek pundi Mas? Ajeng tek pundi? Tek meriko? Boten. Kula tek meriki, boten tek meriko. Kalau nggak ditekek kan orang Jawa kepalanya. Sedangkan bercakap aja nggak cocok, nggak diterima orang. Betul. Bahasa Inggris, enaknya itu bahasa Inggris, logat Inggris. Ladies and gentlemen, I just want to tell you that English is the most important language in the world. Enak. Coba kalau bahasa Inggris, logat Madura misalnya. These ladies and men gentlemen, I just want to tell you that English isn't very important. Ketawa kita. Orang Madura pun kalau bahasa Inggris pakai logat Inggris. Apalagi baca Quran. Wahyu Allah. Nggak boleh pakai selera, mesti pakai syariat Islam. Tiba-tiba mau dibikin menteri agama waktu itu, musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional pakai lagu Langgam Nusantara. Bayangkan hancurnya Quran kalau itu terjadi. Kita protes. Seluruh Indonesia protes kita. Ada juga yang mendukung. Tetap ada yang mendukung. Nggak apa-apa itu, mau lagu apa saja boleh. Ada yang mendukung, kita ngelawan. Bayangkan kalau MTQ lagu daerah, berapa hancurnya Quran. Peserta dengan nomor undian 1 dari Sumatera Barat membawakan pembacaan Al-Quran dengan membawakan lagu Barana Ampe. Indak dape sama sebujang ya orang, oi Barana Ampe dan nanti juo wadduha wal laili idza saja. Bagaimana nasib Quran? Bagaimana nasib Quran kalau begini terjadi? Peserta dengan nomor undian 2 dari Yogyakarta membawakan lagu Yen Tawang Ono Lintang. Yen Tawang Ono Lintang cah ayu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Macam mana rusaknya Quran? Dari Sumatera Utara Sinanggar Tulo. Sinanggar Tulo alhamdulillahirabbil alamin. Terus kita protes, wajar gak? Wajib kita protes, betul? Protes gak jadi. Mereka senang, enggak, jengkel. Habis sekarang gak pernah minta maaf. Presiden gak pernah minta maaf membacakan Quran lagu Jawa di istana. Menteri agamanya gak minta maaf. Sekarang dibikin RUU HIP, ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau jadi undang-undang, yang protes yang ditangkap melanggar undang-undang. Apa nggak hancur agama kalau di sini imamnya sholat Jumat lagu ratapan anak tiri? Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Kita protes, kita yang ditangkap melanggar undang-undang. 10 tahun yang kemudian sholat bawa gitar cucu kita. Alhamdulillah ting ting ketang ting ting tak ting ting. Jangan ketawa. Jangan ketawa. Nabi Nuh masih jumpa Nabi Adam, Nabi Nuh. Kaumnya sudah menyembah patung. Jangan anggap remeh kita. Kerusakan agama. Sekarang bencong ceramah, ada bencong ceramah. Saya sih nggak munafik, nggak sama dengan ustadz-ustadz anyaran. Bencong ceramah.